Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Rabiul Tsani 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan hadis nomor 57 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan saat pertemuan terakhir kita sudah mengkaji tema yang kedua yang ada di dalam hadis ini. Sebelum kita melanjutkan ke tema yang ketiga, kita akan baca terlebih dahulu hadis tersebut. Wa anhu qal, dari beliau, maksudnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kalian saling hasad, jangan saling berbuat najash, jangan saling bermusuhan, jangan saling membuang muka, dan jangan melakukan akad jual beli di atas akad orang lain. Ini sudah kita bahas di tema yang pertama. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Tidak boleh muslim menzalimi muslim yang lain, cuek kepada dia, dan tidak boleh pula menghinanya. Ini tema yang kedua yang sudah kita kaji pada pertemuan terakhir. Malam hari ini kita akan mengkaji tema yang ketiga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha mirarin. Artinya takwa ada di sini, dan beliau menunjukkan tangannya ke dada, dan beliau ulangi sampai 3 kali. Takwa ada di sini, di dada. Takwa ada di sini, takwa ada di sini.
Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa takwa ada di dada. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan di dada itu adalah ada di dalam organ yang berada di rongga dada atau ada di dada ini? Yang mana maksudnya? Takwa ada di dada. Maksudnya takwa itu di dada ini atau di dalam organ yang berada di dalam dada? Yang mana? Organ yang ada dalam dada. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj ayat 46. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membahas tentang orang yang tidak beriman? Wala fa innaha la ta'mal absar. Orang-orang yang tidak beriman itu mata mereka tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah kolbu mereka yang ada di dalam dada. Berarti yang dimaksud adalah organ yang ada di dalam dada, yaitu kolbu. Surat apa mau? Al-Hajj ayat 46. Dalil yang lain, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sabda beliau, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada postur tubuh kalian, juga tidak melihat kepada tampilan fisik kalian. Allah tidak melihat apa? Postur tubuh, tinggi, rendah, kurus, gendut, tidak. Sispek atau tidak sispek, enggak dilihat itu. Wala ila suwarikum, dan tidak tampilan fisik kalian, ganteng, kurang ganteng, cantik, kurang cantik, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, enggak dilihat sama Allah. Terus apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat sama Allah adalah kolbu kalian. Ketika Nabi mengatakan itu, sambil mengucapkan itu, Nabi SAW kata Abu Hurairah, wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi. Ketika Nabi SAW mengatakan, namun Allah melihat kolbu kalian, Nabi menunjukkan dengan jari-jarinya ke dada beliau. Tapi Allah melihat hati kalian, sambil beliau menunjuk ke dada. Berarti yang dimaksud apa? Organ yang ada di dalam dada. Bukan apanya? Bukan dadanya, tapi organ yang ada di dalamnya. Oke? Pertanyaannya, organ yang ada di dalam dada apa? Apa? Jantung. Yakin? Yakin. Organ yang ada di dalam dada kita, bagian tengah, agak kiri dikit, itu adalah jantung. Berarti ketika Nabi SAW mengatakan kolbu, maksudnya apa? Jantung. Berarti bukan liver ya.
Kolbu itu liver atau bukan? Bukan. Karena liver tepatnya bukan di mana? Bukan di dada. Liver di mana? Di perut, sebelah kanan. Di bawah apa namanya ini? Apa tulang apa ini namanya? Ini tulang apa namanya? Tulang rusuk. Di bawah tulang rusuk, itulah tempatnya liver. Berarti kolbu itu bukan liver, tapi apa? Jantung. Berarti selama ini kita menerjemahkan kolbu dengan apa? Hati, benar apa? Hati siapa? Oh, nurani. Kalau yang dimaksud liver, keliru. Bukan ke liver. Karena liver tempatnya bukan di mana tadi? Bukan di dada. Nabi SAW nunjuk ke dada apa ke perut? Ke dada. Dan organ yang ada dalam dada adalah jantung. Jadi kalau kita mendengar kata kolbu, maka pahamilah yang dimaksud adalah jantung. Tapi wis kadung Ustaz. Selama ini kita ngomong apa? Hati, 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 dan seterusnya. Yang penting jenengan nggak salah paham. Yang penting jenengan tidak salah paham. Ketika jenengan mengatakan hati, maka maksudnya adalah apa? Jantung. Wis kadung sih ya. Jadi sekarang misalnya gitu. Ustadz akan membicarakan tentang penyakit-penyakit jantung. Kok jantung apa? Koroner terus apa? Gue sih tuh Ustadz sing ngomong kudune apa? Dokter. Wis kadung kan? Kita akan bahas penyakit-penyakit hati. Wis kadung gitu loh. Ya. Walaupun juga engkau adalah jantung hatiku. Jadi yang dimaksud bukan liver, tapi yang dimaksud apa? Jantung. Berarti judul pengajian kita, takwa ada di hati. Yang dimaksud adalah jantung, kolbu. Oke? Apa itu takwa? Apa itu takwa? Selama ini yang kita pahami, dan itu adalah pemahaman yang benar, takwa adalah menjalankan perintah Allah terus menjauhi larangannya. Apa takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Oke? Nabi SAW katakan, takwa ada di dalam hati. Maksudnya gimana? Selama ini perintah-perintah Allah itu dijalankan oleh satu organ tubuh namanya kolbu, hati, jantung, atau dijalankan oleh begitu banyak anggota tubuh kita dan organ tubuh kita. Dijalankan sama mana? Takwa. Perintah Allah itu dijalankan sama anggota tubuh yang mana? Semuanya kan? Mata. Ini anggota tubuh kita bukan? Menjalankan perintah Allah atau tidak? Iya, apa? Melihat apa? Melihat yang baik-baik. Telinga. Mendengar pengajian. Ya. Mulut, lisan, ngapain? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Batuk, ngapain? Sujud. Punggung, ngapain? Nah, mau pas sholat sih jenengan punggungnya ngapa? Ruku. Tangan ngapain? Nulis materi. Masa pengajian udah tulis? Hebat temen sih.
Kaki ngapain? Berjalan ke masjid. Berarti kan yang menjalankan perintah Allah nggak cuma kolbu. Tangan juga menjalankan perintah Allah, kaki juga menjalankan perintah Allah. Berarti tangan bertakwa, kaki bertakwa, mata bertakwa, telinga bertakwa. Terus apa maksud sabda Nabi SAW? Takwa ada di dalam kolbu. Apa maksudnya? Sedangkan takwa itu nggak cuma dilakukan dan dijalankan oleh kolbu saja. Tangan juga bertakwa, mulut juga bertakwa, kaki kita juga bertakwa. Para ulama menjelaskan, at-taqwa hahuna, takwa ada di dalam kolbu, artinya adalah berpusat di kolbu. Napa? Berpusat di kolbu. Jadi pusatnya takwa, motor penggeraknya adalah apa? Kolbu. Itu maksudnya. Jadi Nabi bukan sedang SAW menafikan bahwa tangan harus bertakwa, mata harus bertakwa, kaki harus bertakwa. Nabi tidak sedang menafikan itu. Tapi Nabi SAW sedang menjelaskan bahwa motor ketakwaan seseorang ada di mana? Ada di kolbunya, ada di hatinya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita sudah sering mendengar hadis tersebut. Apa kata beliau? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini benar, maka seluruh tubuhnya akan ikut benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan ikut rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu, hati, jantung. Motornya rusak, maka semuanya rusak. Sepeda motor sih pusatnya di mana? Di mana? Mesin. Di bengkel. Apa? Mesin. Yakin ya? Ini direkam loh. Berarti kalau mesinnya mati, semuanya ikut mati. Rodanya nggak bisa jalan, klaksonnya nggak jalan, pada mati semua. Maka takwa itu pusatnya di mana? Di dalam hati. Kalau hatinya rusak, maka lahiriahnya akan ikut rusak. Kalau hatinya benar, maka lahiriahnya akan ikut benar. Berarti kalau ada seorang wanita nggak pakai jilbab, nggak pakai nopo? Jilbab. Jilbab itu lahiriah atau batiniah? Lahiriah. Lahiriah, kelihatan kan? Ada seorang wanita nggak pakai jilbab, terus ditegur. Jadi orang kudungan, Bu. Sing penting atine resik. Kata Rasul SAW, wah, bawa hadis. Takwa itu ada di hati. Priwen jawab ya. Bawa hadis loh. Gimana jawabnya? Ketidakpatuhan Anda secara lahiriah itu adalah cermin dari hati Anda yang belum beres. Apa jawabnya? Ketidakpatuhan Anda secara lahiriah, yaitu nggak pakai nopo? Jilbab. Itu adalah tanda bahwa hati Anda itu belum beres. Kalau hatinya beres, maka akan nurut dengan perintah Allah. Ora salat pak, sing penting atine, kue tandane atine ora bener. Karena orang manut sama perintah Allah yang nyuruh napa?
sholat. Berarti hatinya bermasalah. Jadi jangan sampai hadis yang tadi itu disalah artikan. Ya. Oke. Kita ulangi nggih. Takwa ada di kolbu. Apa artinya? Berpusat di kolbu. Berarti PR terbesar kita adalah membereskan kolbu. Karena motornya ada di situ. Bagaimana kita akan tergerak untuk menjalankan perintah Allah? Tergerak untuk meninggalkan larangan Allah, sedangkan kolbu kita bermasalah. Bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita lagi sholat lama banget imamnya, terus kaki ini semutan, kuising bermasalah apa nih sih? Yang bermasalah apa? Hah? Hatinya atau memang lagi meriang awake? Yang masalah mananya? Hatinya, kolbunya yang bermasalah. Buktinya dia bisa melakukan aktivitas yang lebih lama dan lebih berat dari itu. Apa aktivitas itu? Manjat gunung. Manjat gunung itu berapa menit? Bukan menit. Berangkat pagi sampai sore. Atau sebaliknya, berangkat habis isya sampai pas lagi sunrise. Lebih lama mana sama imam baca surat apa sih? Menurut jenengan sih panjang surat apa? Al-Baqarah, sapa sing maca Al-Baqarah? Cuma baca surat As-Sajdah misalnya. Atau baca surat An-Naba. Suwe banget ya, Bang. Padahal cuma 5 menit. 5 menit. Dibandingkan apa tadi? Manjat gunung berjam-jam. Dan manjat, ini kan cuma diem aja. Yang ini manjat. Kok bisa-bisanya manjat kuat? Yang ini gak kuat. Itu yang masalah itu bukan kakinya. Yang masalah itu hatinya, kolbunya bermasalah. Berarti PR kita ngapain? Bereskan apa? Hati atau kolbu kita. Caranya gimana Ustaz? Cara yang pertama, mengenal Allah. Apa yang pertama? Mengenal Allah. Cara yang kedua, membersihkan kotoran hati. Ada berapa caranya? Ada 2. Cara yang pertama apa? Mengenal Allah. Cara yang kedua, membersihkan kotoran hati. Jadi yang dimaksud dengan membereskan hati, memperbaiki hati, maksudnya adalah cara pertama dengan mengenal Allah, cara yang kedua dengan membersihkan kotoran hati. Oke. Kita bahas satu persatu. Cara yang pertama mengenal Allah. Langkahnya gimana Ustaz? Supaya kita kenal Allah itu langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama, tadabbur Al-Quran dan hadis. Kenapa? Tadabbur Al-Quran dan hadis. Langkah yang kedua, tafakkur alam semesta. Apa yang kedua? Tafakkur alam semesta. Jadi seseorang, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah,
akan mengenal Allah ketika dia merenungi ayat-ayat syar'iyah dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah tadi saya sudah sebutkan. Apa tadi? Quran dan hadis. Ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta. Kita bahas satu persatu. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah? Langkah yang pertama adalah kita tadabbur Al-Quran dan hadis. Terutama ayat dan hadis yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah. Terutama ayat dan hadis yang berisikan nama dan sifat Allah. Karena salah satu cara Allah dalam mengenalkan dirinya kepada para hambanya adalah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Asmaul Husna. Dan salah satu fakta yang kadang tidak kita sadari adalah di setiap halaman Al-Quran. Di napa? Setiap halaman Al-Quran. Jenengan pasti akan temukan napa? Asmaul Husna. Percaya? Percaya? Apa sudah membuktikan kok percaya? Buktikan. Jenengan buka halaman berapapun dari Al-Quran. Jenengan akan temukan apa? Asmaul Husna. Baru buka Al-Quran langsung ketemu apa? Kisok pada muka Quran apa sih? Ketika buka Al-Quran pertama kali nemu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama Allah di situ? Berapa? Hah? 2. Aja dikurangi. Ada berapa? 3. Yakin? Yakin. Bismillah. Allah. Terus apa? Ar-Rahman. Terus Ar-Rahim. Baru baca ayat pertama langsung keluar 3 nama sekaligus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pengen kita ini saat melewati ayat-ayat tersebut, saat melewati nama-nama Allah itu kita tadabburi. Supaya kita sadar bahwa Allah itu Ar-Rahman, bahwa Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Salah satu sisi kasih sayang Allah kepada kita adalah manakala kita beramal soleh, 1, maka Allah akan ganjar 1 amal soleh itu dengan berapa pahala? Berapa? 10 minimal. Berapa? 10 minimal. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan menjadi 10. Berarti ketika kita membaca Nun, berapa? 10 pahala. Berarti kalau kita membaca Al-Fatihah, berapa? Ratau ngitung, Bok? Ya wis lah, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 19 huruf. Berarti 190 pahala. 1 amal
dikasih sama Allah berapa? 10 pahala. Itu minimal. Dan ada amalan-amalan yang sampai dilipatkan sama Allah 700. Sedekah, infak fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 bulir. Setiap bulir ada 100 biji. Berarti berapa? 700. Dan ada yang pahalanya tanpa batas. Contohnya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dikasih pahala tanpa batas. Coba bandingkan ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat maksiat, berapa ditulis dosanya? 1. Kalau nggak jadi, dapat pahala. Nggak jadinya bukan karena kewenangan satpam ya. Nggak jadinya karena sadar gitu, takut kepada Allah. Coba jenengan bandingkan. Amal soleh 1 pahalanya minimal berapa? 10. Maksiat 1 cuma ditulis dosa 1. Itu pun kalau nggak jadi dapat pahala. Allah kok ngasih sedemikian rupa kepada kita? Pertanyaannya, Allah butuh dengan amal kita? Allah butuh dengan amal soleh kita? Enggak. Kalau kita berbuat maksiat, Allah rugi? Enggak. Terus kenapa Allah ngasih seperti itu? Sayang. Allah itu sayang sama kita. Allah pengen kita ini masuk surga. Allah nggak pengen kita masuk neraka. Maka sama Allah Azza wa Jalla diberikan begitu kemudahan. Renungi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kita jadi kenal siapa Allah. Yang begitu sayangnya kepada kita. Yang setiap hari memberikan nikmat kepada kita minimal 24.000 nikmat. Apa itu? Setiap hari kita minimal dapat 24.000 nikmat. Apa? Nafas. Atau ngitung ya? Kata Imam Ibnul Qayyim, manusia itu bernafas sehari 24.000 kali. Itu baru ngomongin nafas. Belum ngomongin aliran darah, belum ngomongin jantung yang berdetak, belum ngomongin ginjal yang bekerja setiap hari, belum ngomongin mata yang bisa kita gunakan untuk melihat, telinga yang bisa dipakai untuk mendengar, mulut yang bisa dipakai untuk berbicara. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Pahami itu. Baca ayat, baca hadis. Sehingga hati kita itu dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah. Karena kasih sayangnya Allah yang begitu besarnya, bahkan tanpa batas kepada kita. Hati yang beres, hati yang sehat, adalah hati yang dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah. Yang dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Dan kita nggak akan bisa cinta kepada Allah kalau kita nggak ngerti seberapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Berbuat dosa, kita istighfar, tobat, diterima sama Allah? Diterima nggak? Diterima. Karena Allah itu salah satu namanya At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Berarti taubat itu terulang-ulang berapa kali pun bakalan diterima. Jenengan punya pembantu nyuri sekali pripun? Pripun? Kasih kesempatan enggak? Kasih enggak? Hah? Enggak.
Kasihlah melas. Ternyata nyuri lagi. Pripun? Kasih kesempatan lagi. Oke. Terulang lagi ketiga kalinya. Pripun? Ki wis ping 3 ya. Ya, Masya Allah. Batasnya ping 3. Kita sama Allah berbuat dosa itu berapa kali? 3 kali. Dibatasi sama Allah ping 3 tok ya. Wis. Tamat kita. The end. Allah itu Tawwab. Allah itu Ghafur. Bahkan Al-Ghafur itu sering digandengkan dengan Rahim. Ghafurur Rahim. Karena kata para ulama, saat kita minta ampun, saat kita bertaubat, saat itu Allah tambah sayang kepada kita. Makanya Ghafur sama apa? Rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Digandengkan. Pesan yang disampaikan adalah ketika kita kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah, setelah melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Apa seperti itu manusia? Pasangan selingkuh, minta maaf, tambah sayang? Bisa lah, memaafkan bisa, tapi tambah sayang, ya orang mungkin lah kepriwe sih Ustaz. Allah Azza wa Jalla tidak seperti manusia. Dari mana kita paham? Asmaul Husna. Mulane ngaji Asmaul Husna. Nang endi Ustaz? Nang Manarul. Setiap apa? Senin malam Selasa. Satu-satu dikupas Asmaul Husna. Supaya kita kenal Allah. Mengenal Allah. Itu cara pertama membereskan hati kita. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi, membereskan hati cara pertama dengan apa? Mengenal Allah. Jalan pertama mengenal Allah adalah tadabbur ayat dan hadis, terutama yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah. Jalan yang kedua untuk mengenal Allah adalah tafakkur alam semesta. Kenapa? Tafakkur alam semesta. Makanya kita sama Allah Azza wa Jalla disuruh untuk qul siru fil ard. Disuruh berjalan di muka bumi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita disuruh mentafakuri langit, gunung, bumi. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah kesimpulan bahwa pencipta dari makhluk-makhluk hebat tadi itu sangat berkuasa, sangat istimewa, sangat sempurna. Saya kasih contoh. Ketika kita kagum dengan besarnya gunung, maka seharusnya kekaguman itu tidak berhenti di situ. Seharusnya kekaguman kita terhadap besarnya gunung mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman betapa besarnya sang pencipta gunung. Jadi jangan cuma kita berhenti di situ saja. Berdecak kagum dengan gunung yang begitu tinggi, besar, kokoh. Jangan sampai di situ tok. Yang menciptakan gunung jauh lebih besar. Ketika kita kagum dengan keindahan pemandangan, keindahan bunga, jangan berhenti di situ. Tapi gunakan kekaguman kita dengan indahnya pemandangan itu untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa sang pencipta
pemandangan indah itu jauh lebih indah. Makanya apa kata Allah, kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ketika kita kagum dengan kecerdasan para jenius, maka jangan berhenti di situ. Gunakan kekaguman kita terhadap manusia-manusia ilmuwan jenius itu untuk memahami bahwa sang pencipta manusia jenius itu pasti ilmunya lebih luas dan tanpa batas. Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Ketika kita terkagum-kagum dengan induk ayam yang begitu sayang kepada anak-anaknya, rela kehujanan demi melindungi siapa? Anak-anak yang masih kecil. Bahkan rela mati bertarung dengan ular berbisa demi untuk melindungi anaknya. Ketika kita kagum dengan kasih sayangnya si induk itu kepada anak-anaknya, maka pahami bahwa Allah yang memasukkan seperti kasih sayang di dalam hati induk ayam itu lebih penyayang, bahkan maha penyayang. Karena Allah memiliki 100 rahmat dan kasih sayang, yang diturunkan di dunia cuma 1. Dan 1 kasih sayang itu dibagi-bagi sama siapa? Semua makhluk. Itu namanya tafakkur alam semesta. Dah ya. Ini cara pertama untuk mengenal cara pertama memperbaiki hati. Cara yang kedua apa tadi? Membersihkan kotoran hati. Kotoran hati banyak apa sedikit? Banyak. Penyakit hati banyak. Tapi bisa diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kotoran syahwat. Napa? Kotoran syahwat. Yang kedua, napa? Kotoran syubhat. Ada berapa kotoran? 2. Yang pertama kotoran syahwat, yang kedua kotoran syubhat. Jadi membersihkan hati dari kotoran maksudnya membersihkan kotoran syahwat dan kotoran syubhat. Ustaz, apa sih bedanya syahwat sama syubhat? Syahwat itu contohnya ya rakus terhadap apa? Harta. Rakus terhadap jabatan. Itu syahwat atau bukan? Syahwat. Sombong. Syahwat atau bukan? Syahwat. Pengen dipuji karena keunggulan yang ada dalam dirinya. Pelit. Syahwat enggak? Syahwat apa? Harta. Enggak mau apa? Berkurang. Syahwat itu. Nafsu yang haram. Syahwat. Ya. Kita bersihkan hati kita dari itu. Ini kotoran yang pertama, jenis pertama. Namanya apa? Syahwat. Yang kedua, apa tadi? Syubhat. Apa contohnya Ustaz? Syubhat itu contohnya adalah meragukan keadilan Allah. Kenapa? Meragukan keadilan Allah. Itu syubhat itu. Yang mengotori hati. Menyangsikan kekuasaan Allah. Kenapa? Menyangsikan kekuasaan Allah. Kita minta sesuatu. Bisa enggak ya Allah ngasih?
Kok sanksi dengan apa? Kekuasaan Allah. Apalagi Ustaz contoh syubhat. Ngawur menafsirkan dalil. Kenapa? Ngawur menafsirkan dalil. Atau ngasal menafsirkan dalil. Itu syubhat. Biasanya produk yang dihasilkan dari syubhat ini adalah bid'ah. Sedangkan produk yang dihasilkan syahwat adalah maksiat. Berarti kita harus membersihkan dari apa? Syahwat dan syubhat. Dan proses pembersihan itu tidak akan lancar kalau satu, tidak dibantu sama Allah. Dua, tidak punya ilmu. Tiga, tidak berjuang. Proses kita membersihkan hati dari penyakit-penyakit tadi tidak akan berjalan lancar kalau kita tidak dibantu sama Allah. Dua, tidak punya ilmu. Tiga, tidak berjuang, tidak berusaha. Satu, tidak dibantu sama Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tadi. Yang susah banget untuk diapain? Dibuang. Kalau nggak dibantu sama Allah, tidak mungkin. Karena yang mengatur hati manusia adalah siapa? Allah. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Maka kita harus minta. Makanya doa yang paling sering dibaca sama Nabi SAW apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqomah di atas agamamu. Kalau enggak dibantu sama Allah. Yang kedua, kalau enggak apa? Enggak punya ilmu. Enggak mungkin membersihkan hati kalau enggak punya ilmu. Enggak mungkin. Kenapa? Karena dengan ilmu kita jadi tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Mana penyakit, mana apa kebalikannya penyakit? Obat. Kalau kita nggak punya ilmu, dipikir obat adalah penyakit, penyakit adalah obat. Kebalik-balik. Makanya harus punya ilmu. Di mana dapat ilmu? Ngaji. Udah aja kapok ngaji. Yeah. Terus yang ketiga apa tadi? Kalau tidak berjuang, tidak mungkin. Jadi membersihkan hati itu butuh perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang, orang yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia, kepada jalan-jalan kami. Jadi harus latihan. Jadi medit, gue kudu di apa? Dilatih untuk dikikis. Aja malah dipupuk. Ya. Mien pas cilik medit, pas tua medit banget. Harus berjuang, harus dilawan. Syahwat yang haram itu harus dilawan. Ada akhwat lewat, kayaknya ayu banget loh, lawan. Lawannya kepriwe? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Jadi harus ada perjuangan. Karena kalau kita berjuang sama Allah akan dikasih petunjuk. Tapi kalau kita pasrah terus, gampang nyerah, nggak mau usaha, ya susah kita akan mendapatkan petunjuk. Ini tema ketiga kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.